Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas contoh yang ke-11. Contoh yang ke-11 yaitu ini. Nah, buat program C AVR, buat program AVR dengan bahasa C ya, yaitu apa? Baca data 8 bit dari port C, baca data 8 bit dari port C ini ke semuanya ya, PC0 sampai PC7. Nah, port C ini merupakan tempatnya saklar atau push button boleh. Yang kita gunakan push button. Kemudian kirim ke port A. Nah, semuanya port A ini dipakai di sini. PA0 sampai PA7. Yaitu tempatnya apa? Tempatnya LED LED. LED 0 sampai LED 7. Ini saklar ke 0 sampai saklar ke 7. Saklar. Oke. Data yang dikirim ke port A. Nah, ini data yang dikirim dari port C ke port A hanya bit nibel atas saja. Jadi nibel atas. Jadi kalau saya umpamakan di sini saya punya data 1100 1100. Nah, ini anggap saja bit ke-7, ini bit ke-0. Nah, nibel atasnya mana? Nibel atasnya mana? Nibel atasnya itu ada di sini. Yaitu bit ke berapa? Bit ke-4. Bit ke-4 sampai bit ke-7. Sedangkan nibel bawah itu di sini yaitu bit ke-0 sampai bit ke-3 atau di sini dinamakan 4 bit LSB. Nah, yang atas 4 bit MSB. Dibuat di mana 4 bit LSB atau nibel bawahnya dibuat low, selalu bernilai low. Nah, berarti kalau nilainya low di mana port A ini terhubung dengan LED yang aktif low, maka LED-nya nyala. LED 0 sampai 3 nyala terus. Nah, yang berubah itu LED 4 sampai 7 itu berubah sesuai kondisi saklar atau push button atau deep switch yang disimulasi deep switch yang digunakan. Jadi seperti ini. Bagaimana cara membuat programnya? Nanti akan kita lihat. Ini sementara simulasinya yang ada di Proteus ya. Nah, ini Anda perhatikan low semua. Nah, yang berubah cuma ini saja. PA4, LED 4 sampai PA7. Nah, untuk yang ini sisi sini tidak akan berubah. Walaupun switch yang ke-0 di sini ya, pada PC0 sampai PC3 ini diubah-ubah, di sini nggak akan berubah. Nilainya tetap. Nah, ini nibel bawah. Nibel bawah nilainya tetap low. Nah, ini nibel atas. Nibel atas. Tergantung dari nilai saklarnya atau push buttonnya. Seperti ini. Nah, ini. Oke. Awalnya high semua. Mulai bawah saya rubah, tidak ada yang berubah. Nah, baru di sini berubah. Jadi low semua, mengikuti ini. Mengikuti status ini. Jadi yang memiliki efek itu saklar yang ini saja, saya bulati ini. Efeknya di mana? Efeknya ada di LED yang ada di sini. Kalau nilainya low saklarnya,
atau saklarnya ditekan maka LED-nya nyala. Kalau nggak ditekan atau dibiarkan, LED-nya nggak nyala. Nah, yang di sini dia tidak memiliki pengaruh sama sekali. Ini tidak memiliki pengaruh ke sini, tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Karena memang dari awal dia di set low terus. Di sini nibel bawah di set low, yang nibel atas tergantung kondisi saklarnya. Kalau saklarnya high, maka LED-nya mati. Ya, saya tambahin di sini. Saklarnya high, LED-nya off. Nah, saklarnya low, LED-nya on. Seperti ini ya. Jadi kalau saklarnya high, LED-nya off. Kalau saklarnya low, LED-nya on. Seperti itu. Hanya nibel atas saja, nibel bawah dibiarin low terus. Bagaimana programnya? Coba kita lihat di sini. Oke. Yang pertama kali di sini, nah, sebagai ini ya, tambahan, kita tidak menentukan besarnya apa itu namanya frekuensi kristal di sini. Tidak menentukan. Ya, tidak menentukan di sini. Karena salah satu alasannya yaitu tidak ada delay. Di program ini tidak ada delay. Nah, langsung saja di sini kita punya header I/O. Selanjutnya langsung ke program utamanya. Kita menginisialisasi variabel dengan tipe data unsigned char di sini. Kita punya variabel A dengan tipe data unsigned char. Selanjutnya kita punya DDRA di sini untuk men-setting apakah port A ini sebagai input atau output. Kita lihat DDRA sama dengan 0xFF. Berarti dia disetting full semuanya port A sebagai output. Selanjutnya kita menentukan DDRC, dia sebagai input atau output. Nilainya 0x00. Berarti dia full pada port C itu ditentukan sebagai input semua. Port A sebagai output di mana tersambung dengan LED. Dan port C sebagai input di mana dia tersambung dengan saklar. Terus ada apa lagi di sini? Ada port C sama dengan FF di sini, 0xFF. Nah, ini adalah tujuannya untuk men-setting nilai awal saklar atau port C tersebut menjadi 1. Disetting tiap-tiap pinnya nilainya 1. Atau dia mengaktifkan pull up resistor internal. Mengaktifkan resistor pull up dia. Jadi nilai awal port C atau saklar tersebut adalah 1. Sebelum ditekan dia nilainya 1, pada saat ditekan dia nilainya 0. Seperti itu, sama seperti sebelum-sebelumnya. Kalau ditekan malah nilainya 0, dibiarin dia nilainya 1. Oke, langsung kita ke program while satunya di sini. Nah, di mana looping terjadi di sini. Coba kita lihat nilai A ini sama dengan pin C. Nah, perlu diingat pin C di sini nilainya sudah kita inisialisasi dengan ini. Kita tetapkan seperti ini. Maka nilai A, kalau kita tulis di sini, nilai A sama dengan pin C sama dengan apa? 1111. Kita tulis binarnya aja biar mudah. 1111. Nah, seperti ini. Perlu diingat 4 bit LSB-nya dibiarkan low. Yang berubah hanya nibel atasnya saja, yaitu bit ke-4 sampai bit ke-7 atau MSB. 4 bit MSB-nya saja yang berubah. Berubah berdasarkan nilai saklarnya. Nilai yang ada di push button atau saklarnya atau di inputnya. Oke, selanjutnya kita apakan nilai A ini? A sama dengan A di N-kan dengan ini. Nah, A sama dengan A saya tulis 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini kita N-kan dengan biner ini ya. Satunya sebelah sini 1, 1, 1, 1.
dan 0,000. Perlu diingat LSB-nya harus dibuat 0. Ini kita N-kan. Di N-kan maka menjadi 0,000. Di sini tetap 1, 1, 1, 1. Nah, ini nilai awalnya. Nilai awalnya seperti ini. Nah, kalau di N-kan jadinya seperti ini. Nilai A seperti ini, dan port A yang notabene berisi LED, yang terhubung dengan LED, dia sama dengan A. Berarti dia sama dengan LED-nya 1111, ini bit ke-7, ini bit ke-4, terus 0000, ini bit ke-3, ini bit ke-0. Nah, ini nyala LED-nya, LED-nya nyala. Nah, di sini LED-nya mati. Oke, jadi seperti itu ya. Ini nilai awalnya saja, belum diapa-apain. Jadi seperti ini. LED yang ke-0 sampai LED yang ketiga dia nyala. LED yang ke-4 sampai ke-7 dia mati. Jadi seperti itu. Nah, umpama saya punya di sini yang saya tekan bit ke-7. Nah, saklar yang ke-7 ditekan. Maka port C yang ke-7 nilainya 0 karena saya tekan kan ya. Nah, maka nilai A sama dengan 0111 00, mohon maaf, 01. Perlu dihapus dulu. 0111 1111. Umpamanya ini saya tekan ini saja, satu saja saklarnya. Maka A ini tadi kan nilai A sama dengan ini, sama dengan pin C kan ya. Nah, nilai A di N-kan dengan ini. Nilai A langsung saja ya biar cukup. Kita N-kan dengan 1111 0000. Nah, dengan meng-N-kan ini maka akan menjadi 0000 111. Hati-hati di sini 0. Nah, ini sama dengan nilai A yang baru pada looping kedua pada saat pin C yang ke-7 atau port C yang ke-7 saya tekan saklarnya. Nah, ini merupakan langsung dimasukkan pada port A. Dari sini. Dari mana? Dari sini. Nah, kirim data keluar port A. Nah, seperti ini. Jadi, ini LED yang ke-0 sampai ke-3 nyala. Nah, LED yang ke-7 di sini nyala sendiri. Mohon maaf, LED yang ke-7 ini juga nyala. LED ke-6, 5, 4 mati. Ini mati. Mati LED-nya. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau melihat keterangannya, nibel atas dibiarkan dalam kurung bit masking dengan operasi N. Kita memanfaatkan operasi N. Bit atasnya makanya dibuat 111. Ya. Umpamanya nilai saklarnya masih logiknya 1 atau belum ditekan, maka akan menghasilkan nilai A terakhir 1. Nilai A yang ini tetap 1. Kalau saklarnya kita tekan, saklar antara bit yang ke-4 sampai ke-7 atau saklar yang ke-4 sampai ke-7 itu akan menyebabkan nilai pada saklar tersebut menjadi 0. Bahkan setelah di N-kan dia menjadi 0. Terus dikeluarkan pada port A, ditampilkan pada LED. Nah, kalau 0 berarti LED-nya nyala. Seperti halnya yang ada di simulasi Proteus tadi. Seperti ini. Kalau boleh saya ulang seperti ini. Nah, ini. Sampai, nah, ini kan. Kalau merah itu high, kalau biru itu low. Jadi seperti itu.
mati. Nah, mohon maaf, ini low, biru low, merah high. Jadi seperti itu. Pada saat Anda perhatikan di sini low, nyala semua. LED 4 sampai 7 ini nyala semua. Ya, pada saat di sini high semua, di sini mati semua. Untuk nilai yang low kita biarkan low, nyala terus. Oke, sekarang coba kita lihat implementasi pada minimum sistemnya. Nah, kita menggunakan push button ya, kita tekan satu-satu dulu, terus kita tekan beberapa. Ini kita tekan satu-satu dulu. Ini LED ke 0 dan sampai ke 3 nyala. Saya tekan bolak-balik, dia tidak pengaruh. Di situ tidak berpengaruh. Begitu saklar yang ke-4 sampai ke-7 saya tekan, nah, maka LED yang ke-4 sampai ke-7 akan mengikuti kondisi saklarnya. Nah, yang atas ini saklar 0 sampai saklar 3 di sini. Di sini saklar 4 sampai saklar 7. Masalah urutan terserah Anda ya, mulai 0 atau mulai 1. Kalau di sini tertulis mulai 1. Karena di soalnya mulai 0, saya bilangnya mulai 0. Jadi saklar 0 saya tekan bolak-balik, nggak ngefek di sini. Tetap nyala, tetap nyala, tetap nyala. Baru di sini saklar 4 sampai saklar 7 di sini. Baru berefek pada LED 4 sampai LED 7. Jadi seperti itu. Nah, ini simulasi pada atau implementasi pada minimum sistemnya. Oke. Sekian contoh pembahasan contoh 11. Selanjutnya kita akan membahas contoh 12 pada video berikutnya. Terima kasih.